I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan judul kami tentang materi untuk memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPA. Perkenalkan, nama saya Kasunota Temazaluhu sebagai penyaji pertama. Perkenalkan, nama saya Minarmastirani Domana sebagai penyaji kedua. Perkenalkan, nama saya Sarah Felicia Terobanua sebagai penyaji ketiga. Perkenalkan, saya Nata Elvina Loli sebagai penyaji keempat. Perkenalkan, nama saya Ridho Pranamaduga sebagai penyaji kelima. Perkenalkan, nama saya Tita Kasdebua sebagai penyaji keenam. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, kali ini saya mengajak teman-teman untuk membahas satu topik konsep dasar IPA, yaitu materi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa sih itu materi. Definisi materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Untuk mengetahui suatu materi telah mengalami perubahan atau tidak, maka kita harus memahami sifat-sifat dari suatu materi. Perubahan materi berdasarkan sifatnya terbagi atas 2, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Pertama, kita akan membahas tentang perubahan fisika. Perubahan fisika adalah perubahan yang terjadi pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru, yaitu pertama, terjadi perubahan wujud, kedua, terjadi pelarutan, dan ketiga, terjadi perubahan bentuk. Sekarang kita masuk pada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan jenis dan sifat materi yang berbeda dengan zat asal. Pertama, terjadi perubahan suhu. Kedua, terjadi perubahan warna. Ketiga, terbentuk endapan. Keempat, muncul gas. Kelima, terjadi perubahan pH. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut pada perubahan materi berdasarkan sifatnya. Di sini perubahan materi berdasarkan sifat ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah perubahan fisika dan kedua adalah perubahan kimia. Ciri-ciri perubahan fisika yaitu terjadi perubahan bentuk, kedua itu terjadi pelarutan, dan yang terakhir, yang ketiga adalah terjadi perubahan wujud. Sedangkan ciri-ciri perubahan kimia yaitu pertama, terjadi perubahan suhu, kedua terjadi perubahan warna, ketiga terbentuknya endapan, keempat munculnya gas, dan yang terakhir adalah terjadinya perubahan pH. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada contoh perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contoh perubahan fisika yang pertama adalah es batu yang terkena suhu panas akan mencair menjadi air. Nah, di sini adalah dari contoh yang pertama kita bisa lihat yang es batunya yang dari padat menjadi cair ketika terkena suhu panas. Berarti di sini adalah terjadinya perubahan wujud dan perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Kedua yaitu beras yang ditumbuk akan menjadi halus berupa tepung. Ketiga, garam yang larut dalam air, uap air yang mengembun, gula yang larut dalam air, dan yang terakhir adalah menguapnya kapur barus dan kamper menjadi gas di ruang terbuka. Sekarang kita masuk pada contoh perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contoh pertama adalah kayu yang terbakar, kedua besi yang berkarat, ketiga makanan yang membusuk, keempat susu menjadi asam, kelima petasan yang meledak, dan yang terakhir adalah nasi yang basi. Oke, demikian contoh-contoh perubahan kimia dan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pembahasan berikutnya yaitu nomor 3, wujud materi. Berdasarkan wujudnya, materi dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu padat, cair, dan gas. Mari kita ulas satu-satu. Pada bagian yang pertama yaitu bagian padat, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zat padat merupakan bahan dalam bentuk keras yang bentuknya
tetap atau tidak berubah. Adapun ciri-ciri dari zat padat yaitu pertama, memiliki bentuk dan volume tertentu. Yang kedua, jarak antar partikel zat padat sangatlah rapat. Dan yang ketiga, partikel zat padat tidak dapat bergerak dengan bebas. Contoh dari zat padat yaitu berupa beberapa jenis logam seperti besi, emas, dan seng. Adapun ciri-ciri dari zat cair yaitu yang pertama, memiliki volume tertentu tapi tidak memiliki bentuk yang tetap. Yang kedua, sangat bergantung pada media yang digunakan. Yang ketiga, jarak antara partikel zat cair lebih renggang. Dan yang keempat, partikel-partikel zat cair dapat bergerak dengan bebas namun terbatas. Contoh sederhana dari zat cair yaitu minyak goreng, air, dan bensin. Dan yang ketiga adalah gas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, gas adalah zat ringan yang sifatnya sama seperti udara yang dimana dalam suhu biasa dia tidak menjadi cair. Contoh dari gas yaitu udara, asap, dan uap air. Adapun perubahan wujud zat yaitu yang pertama mencair. Mencair merupakan perubahan dari zat padat ke zat cair. Contoh dari mencair yaitu ketika kita meletakkan es batu di ruang terbuka. Kedua, membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat cair ke padat. Contoh dari membeku yaitu air yang menjadi es ketika kita meletakkannya di dalam freezer. Yang ketiga adalah menyumblin. Menyumblin merupakan perubahan dari zat padat ke gas. Contoh dari menyumblin adalah kapur barus dan pewangi ruangan yang berbentuk padat. Yang keempat adalah menguap. Menguap merupakan perubahan yang terjadi dari bentuk cair ke gas. Contoh dari menguap adalah saat kita menjemur pakaian. Yang kelima adalah mengembun. Mengembun merupakan perubahan yang terjadi dari gas ke cair. Contoh dari mengembun adalah terbentuknya awan dan terjadinya embun di pagi hari. Berikutnya yang terakhir adalah mengkristal. Mengkristal merupakan perubahan dari gas ke padat. Contoh dari mengkristal adalah lubang knalpot yang kotor karena gas karbon dioksida yang menjadi padat. Selanjutnya adalah penggolongan materi. Materi dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Seperti yang telah kami paparkan di dalam PPT kami, teman-teman bisa baca sendiri dan ini akan dijelaskan oleh teman kami penyaji berikutnya. Baik, kita akan masuk pada materi selanjutnya yaitu mengenai unsur. Unsur itu merupakan suatu zat tunggal yang tidak dapat diuraikan atau dibagi lagi menjadi suatu zat yang lebih sederhana. Unsur terbagi atas 3 jenis, di mana jenis pertama yaitu unsur logam, kedua unsur non-logam, dan ketiga unsur semi-logam. Kita bisa lihat di slide yang ada di atas atau di belakang kami ini, di mana slide-nya itu terdapat sebuah gambar unsur, di mana yang berwarna kuning atau orange itu merupakan dari unsur logam, sedangkan yang berwarna hijau itu merupakan unsur non-logam, dan yang berwarna biru itu unsur semi-logam atau metaloid. Unsur logam terbagi atas 6 sifat, di mana sifat yang pertama yaitu mengkilap, sifat yang kedua yaitu dapat menghantarkan panas dan menghantarkan listrik atau yang disebut dengan konduktor, sedangkan sifat yang ketiga yaitu titik leleh dan titik didihnya itu tinggi. Sedangkan pada sifat yang keempat yaitu berwujud padat pada suhu dan tekanan normal kecuali air raksa atau Hg. Sifat yang kelima yaitu keras kecuali natrium atau Na dan kalium atau K yang bersifat lunak. Sifat keenam dari unsur non-logam ini yaitu ketika ditarik dia itu merenggam atau duktilitasnya itu tinggi. Teman-teman dapat melihat jika di belakang kami ini atau di atas slide itu telah tersedia contoh daripada unsur logam yang telah kami buat atau kami uraikan dalam sebuah tabel. Selanjutnya kita masuk pada sifat yang kedua yaitu sifat unsur non-logam. Sifat unsur non-logam ini ada 5. Yang pertama yaitu tidak dapat mengkilap. Yang kedua yaitu tidak dapat menghantarkan panas dan listrik atau disebut dengan isolator. Yang ketiga yaitu titik didih atau titik lelehnya itu rendah.
dan yang keempat yaitu sangat rapuh. Sedangkan sifat unsur non-logam yang kelima yaitu berupa padatan, cairan atau gas pada suhu kamar. Dan di belakang kami atau di atas slide itu telah tersedia contoh daripada unsur non-logam. Selanjutnya yaitu sifat unsur dari semi logam atau metaloid. Sifat dari unsur metaloid ini memiliki sifat yang hampir sama dengan unsur logam dan unsur non-logam. Dan yang kedua yaitu bentuknya itu seperti logam tetapi lebih gelap. Dan unsur metaloid yang ketiga yaitu bersifat semikonduktor, di mana tidak dapat menghantarkan panas dengan baik pada suhu yang rendah, tetapi pada suhu yang tinggi dapat menghantarkan listrik dengan baik. Kita bisa lihat pada slide yang ada di belakang saya ini contoh-contoh daripada unsur semilogam atau unsur metaloid. Baik, sekarang kita masuk pada cara penulisan lambang unsur, di mana berdasarkan Jones Jacob Berzelius, pada unsur dilambangkan dengan satu huruf, di mana huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Selanjutnya, jika ada unsur yang mempunyai huruf awal yang sama, maka akan ditambahkan huruf lain yang dimana diambil dari nama unsur tersebut, yang kemudian dituliskan dengan huruf kecil. Kita bisa lihat di atas slide ada contoh-contoh daripada penulisan unsur, di mana unsur hidrogen itu lambangnya itu H, sedangkan pada unsur helium dia itu dilambangkan dengan dua huruf, di mana huruf yang pertama yaitu huruf kapital H dan huruf yang kedua yaitu huruf E yang ditulis dengan huruf kecil. Di sini saya akan menunjukkan materi mengenai senyawa. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu senyawa. Definisi senyawa yaitu zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Jadi sini teman-teman, senyawa ini tersusun dari dua unsur atau lebih, atau bisa dibilang gabungan dari beberapa unsur yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Di sini teman-teman ada beberapa sifat senyawa. Yang pertama itu tersusun dari dua jenis unsur atau lebih yang terbentuk dari reaksi kimia biasa. Yang kedua, sifatnya berbeda dengan unsur-unsur pembentuknya. Yang ketiga yaitu perbandingan massa unsur penyusunnya selalu tetap. Yang selanjutnya yaitu bisa dilihat dari tabel di atas contoh senyawa. Yang pertama itu glukosa dengan rumus kimia atau rumus molekulnya itu C6H12O6, di mana unsur penyusunnya itu terdiri dari 6 atom C, 12 atom H, dan 6 atom O. Yang kedua yaitu karbon dioksida, di mana rumus kimianya itu atau rumus molekulnya itu CO2, mana unsur. Oke, selanjutnya aturan penamaan senyawa. Di sini teman-teman, aturan penamaan senyawa ini bersifat sistematis dan berlaku universal. Perlu kita ketahui bahwa aturan penamaan senyawa ini diawali dengan jumlah atom dalam angka Yunani. Artinya ini awalan angka indeks untuk unsurnya itu diawali dengan angka Yunani. Misalnya angka 1 disebut mono, angka 2 disebut di, angka 3 disebut tri, angka 4 disebut tetra, angka 5 disebut penta, angka 6 disebut heksa, angka 7 disebut hepta, angka 8 disebut okta, angka 9 disebut nona, angka 10 disebut deka. Kemudian unsur terakhir diberi akhiran ida. Jadi teman-teman, akhiran ida ini yang berlaku pada senyawa unsur logam dan non-logam. Berbeda dengan senyawa-senyawa lainnya memiliki akhiran-akhiran yang berbeda. Contohnya senyawa alkena diberi akhiran ena, senyawa alkuna diberi akhiran una, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama itu senyawa yang terdiri atas unsur non-logam ditambah oksigen. Di mana di sini teman-teman dalam penamaannya ini unsur non-logam sebagai nama depan dan oksigen sebagai nama belakang. Contohnya SO3. Di sini teman-teman senyawa SO3 ini terdiri dari unsur penyusunnya yaitu
1 atom S dan 3 atom O, sehingga diberi nama belerang trioksida. Kemudian yang kedua yaitu senyawa CCl4. Baik teman-teman, sekarang kita akan masuk dalam membahas tentang campuran. Perlu kita ketahui bahwa campuran adalah zat yang mengandung 2 unsur atau lebih dan masih mempunyai sifat seperti sifat zat asalnya, serta biasanya dapat dipisahkan dengan cara fisika. Campuran dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran heterogen ini adalah campuran yang zat pelarutnya dan zat terlarutnya masih dapat dibedakan. Contohnya sup ayam dan sayur, air dengan minyak, air dengan pasir, tanah dan kerikil, sereal dalam mangkok, susu, dan lain sebagainya. Sedangkan campuran homogen yaitu campuran yang zat pelarutnya dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya seperti udara, bensin, kopi, susu, minuman beralkohol, gas LPG, dan lain sebagainya. Perbedaan larutan, koloid, dan suspensi. Jika dilihat dalam sifatnya, maka dalam larutan sifatnya itu bersifat homogen. Sedangkan dalam koloid sifatnya yaitu homogen dan juga heterogen. Sedangkan dalam suspensi dia bersifat heterogen. Jika dilihat dalam ukuran partikel, dalam larutan, ukuran partikel itu yaitu kecil 10 pangkat min 7 cm. Sedangkan dalam koloid, ukuran partikelnya itu 10 pangkat min 7 cm sampai 10 pangkat min 5 cm. Sedangkan dalam suspensi, ukuran partikelnya itu besar 10 pangkat min 5 cm. Jika dilihat dalam kestabilan, dalam larutan, kestabilannya dia stabil atau tidak mengendap. Sedangkan dalam koloid, dia juga stabil atau tidak mengendap. Sedangkan dalam suspensi, dia itu tidak stabil atau mengendap jika didiamkan. Jika kita lihat dalam warna, dalam larutan dia akan berwarna jernih, sedangkan dalam koloid dia akan berwarna keruh, dan dalam suspensi dia juga akan berwarna keruh.